Oke. Ngobrol apa? Iya, Cheers dibuka, dulu, cheers iya, dulu. dibuka dengan ketawa dan cheers. Cheers. Dari Sydney. Jadi ini tuh minuman apa Kak? Dari Shopee dan campuran dari rahasia dari Kamika ini. Mereknya Sip Mix. Pokoknya kalian cuman bisa dapetin ini di Alor kan? Cuman di Alor. Jadi gua datang-datang jauh dari Pangandaran ke Alor cuman buat ngomong-ngobrol sama orang yang satu ini. Siapa sih gitu kan? Kayak aneh banget ya. Kayak garing banget. Iya. Kayaknya kita terlalu sering ngobrol kan. Iya, terlalu sering ngobrol. Dan jadi sekarang ini kita ngobrol direkam. Harus direkam ya. Iya. Jadi ada satu hal yang menarik. Oke, mungkin perkenalan dulu. Namanya siapa Kak? Namanya Mika Maharani. Udah 5 tahun di Alor. Iya. Sebelumnya banyak kerja di LSM International atau kita bilangnya INGO, International Non-Government Organization, dan kemudian capek kerja di sana dan memutuskan untuk pindah ke satu pulau. Dan kalian tahu Indonesia punya berapa? 17.000 pulau dan kalian pilih salah satunya dan saya end up di Alor. Nah, itu salah satu hal yang buat aku tertarik sih Kak ngobrol-ngobrol sama Kamika tentang dunia NGO. Tentang dunia. Kan Kamika apalagi waktu Kamika cerita, waktu itu kita sempat cerita tentang Kamika pernah kerja di UNICEF ya. Iya. Nah, kalian mungkin di kesempatan kali ini aku mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Kakak kerja di UNICEF. Mungkin gimana sih pertamanya Kamika bisa masuk kerja di UNICEF? Pastinya harus ada lowongannya dulu ya. Iya dong, pasti gitu. Masa tiba-tiba masuk? Masuk ya bisa kan. Jadi harus ada lowongannya dulu. Jadi di NGO itu biasanya kita punya mailing list. Jadinya Dev Job Indo. Sekarang New Dev Job Indo itu biasanya kalau mau tertarik di bidang internasional international NGO atau LSM lokal atau SM nasional, biasanya kita bisa dapatkan aplikasi pekerjaan di sana gitu untuk job desk-nya deh gitu. Habis itu karena dulu saya kerjanya di UNICEF itu di Aceh untuk bantuan tsunami. Jadi saya udah nyampe dulu di Aceh, kemudian saya sebelumnya kerja dengan Caritas Austria, terus kemudian lihat job announcement-nya, terus kemudian mendaftar, terus kemudian ada shortlisted, terus diwawancarain karena shortlisted biasanya 3 orang. Terus kemudian diwawancarain, dari hasil wawancara itu saya diterima. Jadi nggak ada orang dalam ya. Gitu. Kalau dikira ke orang dalam, no. Ya kan keren banget gitu, bisa kerja di NGO internasional di bawah UN gitu kan, UNICEF gitu. Mungkin waktu itu Kamika jabatannya sebagai apa? Kalau dulu sebagai program officer. Communication program officer. Itu job desk-nya ngapain aja Kak? Kalau kita kan kalau di UN itu tuh ada NOA, NOB, NOC gitu ya. Kalau yang spesialis tuh NOB, terus kemudian kalau head-nya NOB itu NOC. Nah, saya national officer, A-nya tuh saya nggak tahu ya. Pokoknya udah lama nasional udah lama banget ya. Terus job desk-nya waktu itu di bidang program komunikasi. Jadi di UNICEF tuh ada program komunikasi, ada media komunikasi. Kalau program komunikasi kita mengkomunikasikan 4 programnya UNICEF saat itu. Mungkin sampai sekarang ya, health and nutrition, child protection, kemudian education, terus yang terakhir itu water and sanitation. Kenapa penting? Komunikasi itu kenapa penting di NGO? Kenapa penting? Karena gini, nggak semua orang bisa mengerti apa bahasa-bahasa yang disampaikan oleh scientists ya. Misalnya, biasanya kita tuh untuk membuat satu program atau itu biasanya kan ada background datanya. Nah, ini biasanya ilmuwan-ilmuwan yang bilang, kita butuh ini, butuh itu dan segala macam. Nah, communication officer ini tugasnya adalah mengkomunikasikan bahasa-bahasa yang sulit tadi ke orang-orang sesuai dengan target grupnya. Misalnya ke masyarakat bahasanya seperti apa, ke high official seperti apa, government seperti apa, dan kita cari celahnya gini. Jadi membuat mereka tertarik dengan isu yang kita tawarkan. Jadi kita harus tahu target grupnya siapa dulu gitu. Nah, kalau misalnya si program officernya gini ya, langsung ngomong sama si target grupnya, mereka tuh
tidak terlatih atau mungkin belum punya background bagaimana sih dealing sama orang-orang seperti ini gitu. Kadang-kadang kita harus gulipat sama pemerintah ya gitu ngomongnya. Mau ngomong ini harus masuknya dari sini gitu. Jadi jadi benar-benar harus ada triknya gitu. Bagaimana ngomong sama satu target group sama different target group dan apa sih poin yang paling penting dari setiap target group itu, karena mereka kan pasti punya kepentingan, pasti mereka punya minat tertentu. Nah, kita masuk dari minat itu, kemudian kita mengkomunikasikan apa yang kita harus komunikasikan programnya tadi. Nah, kalau tugasnya program officer-nya kan dia langsung ke project-nya gitu kan. Nah, itu jadi mereka langsung membuat misalnya membangun sekolah, menyediakan air bersih atau masalah pendidikan atau ya macam-macam lah ya. Nah itu tugasnya program officer. Nah tugas kita adalah mengkomunikasikan ke subjek-subjeknya tadi target group juga ke donor. Bagaimana kita mengkomunikasikan ke donor gitu. Ya harus dicantik-cantikin, dipoles-poles dulu, manis-manisin lah ya kata-katanya dibanding si program officer tuh biasa bisa ngomong belak-belakan kalau kita nggak bisa gitu. Communication officer gitu. Berarti waktu itu di UNICEF kerjanya di penempatannya di Aceh. Selama berapa lama Kak? Itu kalau nggak salah sih sekitar 2,5 atau 3 tahunan. 3 tahun. Habis itu sudah selesai dengan UNICEF. Selesai dengan UNICEF, terus pindah ke Jakarta. Di Jakarta tuh dengan OCSP, orang hutan, konservasi orang hutan gitu. Sekarang kita fokus ke UNICEF dulu. Karena mungkin aku kan belajar HI ya Kak, jadi kan agak nggak terlalu asing lah sama NGO internasional kayak UNICEF, UNDP dan segala macamnya. Makanya aku tertarik gitu. Terus kayak gimana sih suasana kerja gitu, suasana kerja di UNICEF itu? Kalau yang mayoritas sih orang-orangnya mereka sudah tahu apa job desk yang mereka harus lakukan gitu ya. Mungkin kita harus gini, kalau kita mau belajar untuk mengenal dunia LSM gitu ya, saya sih bilang lebih baik belajar dari NGO kecil dulu. Karena kalau udah di NGO besar kita tuh tidak, maksudnya gini, kita diharapkan mampu melakukan apapun under last supervision gitu. Jadi kamu harus making decision cepat dan segala macamnya gitu. Dan kemudian mereka mengharapkan kita karena kita digaji lebih, dan mereka mengharapkan result yang kita kasih juga lebih juga gitu. Nah kalau kalian misalnya belum punya pengalaman terus tiba-tiba masuk ke misalnya ke UN dan segala macam, it will difficult gitu. Pertama karena kita harus melihat ini dan segala macam, belum lagi UN itu hampir seperti kayak pemerintahan, ada hierarki dan segala macam. Dan untuk aku lebih baik sih kalau memang mau terjun itu lakukan hal yang kecil dulu, misalnya dengan LSM lokal atau terus pindah ke nasional, terus kemudian baru pindah ke internasional. Pada saat kamu di internasional, you know exactly what you going to do sama pekerjaan kamu, job desk kamu gitu. Jadi jangan orang sih pengennya cepat-cepat langsung gitu ya, tapi you missing a lot of things gitu. Karena setiap misalnya LSM lokal, nasional maupun internasional itu punya isu yang berbeda. Kalau kamu belajar dari awal, kalau aku selalu punya prinsip learning dari yang kecil dulu, small step dulu baru sampai besar. Nah nanti kamu tahu secara keseluruhan job desk-nya dan kamu juga bisa lebih dekat tahu bagaimana mengidentifikasi target grupnya itu sendiri. Tapi memang biasanya juga mereka nge-hire yang udah profesional juga kan, yang biasanya sudah berpengalaman kan? Gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba fresh graduate terus tiba-tiba dapat gitu kan. Biasanya paling nggak ada 1 atau 2 kali pengalaman lah di NGO sebelumnya. Gitu. Mungkin nggak enaknya nih Kak, nggak enaknya kerja di NGO internasional yang Kakak alamin sih. Mungkin kalau kebanyakan NGO internasional kan udah kayak sistem pemerintahan gitu ya. Nah karena sistem pemerintahan jadi hierarkinya juga panjang kalau itu segala macamnya gitu. Padahal something that easy can be difficult. Misalnya kita mau beli apa gitu yang harganya murah gitu. Kita harus tulis di paperwork, harus panjang, mendingan beli aja pakai uang kita pribadi. Itu satu hal yang aku lakukan kalau kerja di NGO internasional. Kalau sesuatu yang kecil-kecil aku pakai uangku sendiri karena untuk di report dan segala macam it takes a long time gitu, dan nggak dibayarnya juga take a while gitu ya, mendingan bayar aja sendiri. Jadi aku selalu punya pos dari gajiku berapa persen itu aku balikin lagi. Maksudnya bukan balikin dalam arti nyumbang ke organisasi, tidak, tapi
Dalam arti untuk hal-hal kecil yang menurut aku nggak perlu untuk di cover gitu ya udah. Karena kalau mau di cover misalnya bisa, kita pakai bensin, kalau nggak uang makan di warteg nih, atau jajan permen. Bisa gitu, misalnya gini, kita ketemu sama salah satu klien, bukan klien, target grup kita lah gitu. Terus kita harus ngomong sama masyarakat, terus kita beli jajanan. Itu sebenarnya di cover, gitu, bisa. Tapi kita harus nulis dan segala macam, dan ada kwitansi dan tanda tangan dan nempel dan segala macam. Dan nggak seberapa bisa gini, sama tugas yang kamu lakukan dan waktu yang kamu buang untuk yang nempel-nempel nggak jelas itu tadi, mendingan bayar aja sendiri gitu. Nah, kalau ada gitu ya. Tapi kalau misalnya sama hierarki, jadi kan harus ini lewat sini, jadi keputusan yang harusnya bisa diambil cepat, jadi nggak bisa diambil cepat karena tadi hierarkinya itu tadi gitu. Makanya aku bilang kalian belajar dari yang kecil, karena hal yang kecil itu kan compact, jadi kita kalau itu lebih cepat. Nah, sampai belajar yang besar. Nah, setiap dari nasional, lokal, nasional, internasional itu semua ada plus minusnya. Nah, di situ kita baru belajar. Kita tuh sebenarnya cocoknya di mana sih? Gitu. Terus ada nggak nih Kak cerita-cerita yang menarik gitu, selama kerja di Aceh gitu? Dan makanya kan setahu aku ya waktu itu kita sharing-sharing, kerja di NGO ini sebenarnya lebih santai orang-orangnya kan. Kayak mungkin kita juga ketemu sama orang-orang luar, barat, yang mana mereka dimanapun dan kapanpun kalau bisa ada mungkin ya santai-santai, party, minum. Dan ini kan di Aceh gitu Kak. Ya bisa kan macam-macam gitu. Nah, off the record nggak bisa ini, kalau misalnya off the record boleh, kalau in the record no. Nanti membicarakan banyak hal. Tapi maunya kalau di NGO lebih santai kan. Maunya kayak kita komunikasi sama bos, kita komunikasi sama pekerja gitu. Dalam komunikasi, sisi komunikasi itu lebih nggak terlalu hierarki banget gitu ya. Tetapi kalau namanya tugas dan segala macam ya tentunya lah gitu. Tetapi batasannya itu lebih blur, kayak lebih lentur dibandingin kalau misalnya kita kerja pemerintahan gitu. Kita nggak bisa ngomong bosnya pakai nama misalnya, atau misalnya pakai bapak atau apa. Nah, kalau ini tergantung si bosnya. Kalau bosnya bilang panggil nama aja, ya udah kita panggil nama gitu, dan nggak ada masalah. Toh yang paling penting job kita, pekerjaan kita itu selesai. Nah, kemudian kita bisa menentukan sendiri metode yang kita mau gunakan untuk bekerja. Dalam arti kita punya deadline, kita punya kayak program yang harus kita lakukan, dan kita mengatur jadwal kita sendiri gitu. Dan ya pasti disesuaikan dengan masyarakat, target grup kita siapa, jadi kita sesuaikan. Dan ada satu kali we don't do anything karena memang jadwalnya nggak pas sama misalnya sama masyarakat atau sama orang subjek yang kita mau komunikasikan program kita atau apa. Jadi ada satu hari yang kamu ini cuma untuk ngambil paperwork aja atau apa. Jadi santai banget sih sebenarnya. Jadi santai banget. Tapi kalau aku bilang bukan hanya santai tapi bertanggung jawab. Makanya untuk dunia LSM atau NGO internasional itu sebaiknya orang-orang yang tahu betul siapa dirinya. Jadi yang less supervision, jangan yang apa-apa minta tolong bos, minta ini, pokoknya minta advice gitu-gitu. Advice sih boleh, tapi udah arti nggak bisa ngambil keputusan sendiri gitu. Ada yang harus kita advice, ada harus yang kita ambil keputusan sendiri. Jadi tergantung kita job desk kita ya gitu. Nah, ada yang memang harus di-share, jadi kita tuh diajak dewasa untuk berpikir mana sih setiap maksudnya setiap subjek itu kita mau harus komunikasi sama siapa, untuk siapa, bagaimana gitu. Jadi nggak semuanya tuh kita harus datang ke satu orang, bisa ke beberapa orang untuk cari info atau cari advice atau apa gitu. Panas ya, Bo? Ya di sini di Alor kan memang panas kan. Iya, nggak boleh pakai kipas. Katanya suaranya nanti jadi jelek gitu. Oke, mungkin di sesi ini segitu dulu Kak. Oh ya, cuma itu doang. Itu doang. Ini kita nggak tahu, ini takutnya memorinya habis. Aku mau ngecek dulu maksudnya. Oke, sebelum menutup kita cheers dulu. Sip mix ya. Sebentar lagi akan launching. Ini minum dengan bertanggung jawab. Iya betul.